Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganisa Hanun Pratiwi, NIM 20811334005 dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas A, Universitas Negeri Yogyakarta Gunung Kidul. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus membawakan tugas pendidikan Pancasila tentang apa sih yang dimaksud dengan Pancasila memiliki bentuk piramida dan juga memiliki susunan yang hierarkis. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan juga sila. Panca artinya adalah 5, dan sila artinya adalah alas ataupun dasar. Pancasila adalah dasar negara ataupun ideologi yang dijadikan pandangan atau yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara? Karena untuk menjadi pandangan hidup itu harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan harus sesuai dengan karakter tertinggi bangsa Indonesia gitu. Nah, kita langsung masuk ke dalam apa sih yang dimaksud dengan susunan hierarki dan bentuk piramida Pancasila. Jadi dari hierarki itu sendiri artinya adalah tingkatan atau pengkelompokan. Nah, sedangkan bentuk Pancasila itu adalah susunan sila-sila yang dijadikan dasar, dan sila-sila seterusnya itu dijadikan sebagai pengkhususan dari sila sebelumnya. Misalkan sila keempat itu adalah pengkhususan dari sila ketiga. Nah, dalam susunan Pancasila yang hierarkis, banyak orang yang menilai Pancasila hierarkis ini menggambarkan susunan hierarkis sila-sila dari Pancasila dalam bentuk urutan-urutan atau kuantitas dan dari sifat-sifatnya atau kualitas. Kalau emang benarnya begitu, berarti sila yang satu dengan sila yang lain itu saling mengikat, dan Pancasila itu adalah satu kesatuan yang bulat. Namun jika susunan Pancasila, urutan Pancasila itu tidak mutlak, sila satu dengan sila yang lainnya itu tidak bisa berhubungan dan Pancasila itu akan pecah. Lalu Pancasila tidak bisa lagi dijadikan sebagai asas kerohanian di suatu negara. Nah, kalau dilihat dari diagram Pancasila yang berbentuk piramida dan bersusunan hierarkis ini menunjukkan bahwa Pancasila itu saling berhubungan yang sifatnya erat. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, yang menjiwai isi dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang artinya bahwa segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau sila kedua itu isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai oleh sila pertama yang tadi, dan juga menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, yang artinya bahwa sila kedua ini tuh sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Maka segala hal yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan bahwa negara ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, di sila yang ketiga itu kan persatuan Indonesia yang dijiwai oleh ke-1 dan ke-2 yang tadi, dan juga menjiwai sila keempat dan kelima, yang artinya bahwa sebagai makhluk sosial kita harus dan wajib utamakan persatuan negara Indonesia yang di setiap daerahnya itu kan memiliki budaya dan agama yang berbeda-beda gitu. Nah, terus selanjutnya ada sila keempat yang isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menjiwai sila kelima dan dijiwai sila ke-1, sila kedua, sila ketiga. Nah, yang artinya bahwa di negara ini tuh ada rakyat, dan rakyat boleh bebas menentukan mau dibawa kemana arah jalannya negara ini. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, yang artinya bahwa yang harus mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan yang ada di negara ini. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.